Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita lanjut. Waduh, saya sendiri banyak halaman yang hilang saya. Baik, bagian ke-13. Jumlah yang masuk surga dan masuk neraka. Baca. Nah, saya baca ini dulu. Wa qad alimallahu ta'ala fima lam yazal adada ma yadkhulul jannah wa adada ma yadkhulun nar jumlatan wahidatan fala yazadu fi zalikal adad wala yanqusu minhu. Baca. Semenjak zaman yang tak berawal, Allah telah mengetahui jumlah hambanya yang akan masuk surga dan yang akan masuk neraka secara keseluruhan. Jumlah itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Terus penjelasan. Allah betul-betul telah mengetahui sejak dahulu yang tak berawal jumlah keturunan Adam yang akan masuk surga dan yang akan masuk neraka. Allah mengetahui yang demikian dengan sempurna, lengkap baik secara global maupun terperinci. Jumlah ini tidak akan bertambah dan berkurang. Manusia telah ditetapkan baginya tatkala dia berada di perut ibunya, bahagia ataukah sengsara. Sakiyun atau sa'idun. Ya, bahagia atau sengsara. Coba baca di footnote 93. Sebagaimana terdapat dalam hadis dari Ibnu Mas'ud yang artinya kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan roh kepadanya, lalu diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara baginya: rezeki, ajal, amal, dan celaka ataukah bahagia. Baik. Itu ketika usia kandungan 4 bulan. 4 bulan berarti 120 hari. Pertama, penciptaannya dalam bentuk nutfah. Summa yakunu alaqatan misal dzalik. Kemudian menjadi alaqah. Summa yakunu mudghatan misal dzalik. Terus menjadi mudghah. Kemudian setelah itu summa yursalu ilahil malak. Diutus malaikat. Fayanfukhu fi ruh, ditiupkan ruh pada usia kandungan 120 hari tadi. Fayanfukhu fi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu ditetapkan 4 perkara. Ya, 4 perkara. Usia berapa tadi? 4 bulan. Maka kalau ibu-ibu itu hamil usia 4 bulan, nah itu sudah terlihat organ tubuh dari bayi tadi. Bahkan sebenarnya sebelumnya sudah terlihat. Sebelumnya sudah terlihat. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau terjadi keguguran di atas 4 bulan dan di bawah 4 bulan? Darahnya darah apa? Kegugurannya bagaimana hukumnya? Terus darahnya darah apa? Perlu dijelaskan? Belum? Perlu? Tadi 40 hari pertama setetes mani, 40 kedua lagi berarti 80. Ya, apa tadi? Alaqah, segumpal darah, terus jadi mudghah, daging. Nah, dari 1 sampai 40, jika terjadi keguguran 1 sampai 40 hari, jika terjadi keguguran maka dihukumi darahnya darah istihadah, bukan nifas, karena belum ada bentuk. Darah kotor, sholat atau tidak? Sholat. Besok kalau istri hamil gitu mikirnya, nanti besok tanya saya lagi, bingung ya. Iya, nanti besok dia tanya lagi, ustadznya gimana? Oh, tak jawab kalau ini yang saya udah tak ulang kok. Terus 41 sampai 80, segumpal apa tadi? Darah. Sama, itu juga belum punya bentuk. 41 sampai 80. Jika keguguran maka darahnya masih darah istihadah.
Terus 81 sampai 120. Nanti kalau di USG pada usia ini akan terlihat organ tubuh sudah ada, bahkan detak jantung sudah ada. Ada yang enggak mungkin, namun ada yang sudah. Berarti sudah ada organ. Maka ketika keguguran pada usia tersebut, dilihat dulu tadi dengan USG kan, bisa dilihat kan? Bisa enggak? Bisa. Ya, dicek tadi, maka kalau keguguran pada usia ini dilihat kalau sudah punya bentuk organ tadi, maka kalau keguguran darahnya nifas. Nyambung nggak? Sholat atau tidak? Sholat atau tidak? Enggak. Terus kalau tidak terbentuk organ, berarti darahnya darah apa? Istihadah. Ulang. Mbok konsen tak konsen. Belum sarapan, mbok sabar dulu tak. Konsen, ulang, pelan. Bismillah. Sampai 40 tadi. Apa tadi? Status mani kan. Keguguran gimana? Istihadah. Sholat atau tidak? Sholat. Boleh sholat, boleh puasa. Boleh digauli nggak? Kok tega banget gue loh. Ya urusan boleh ya boleh, namun kok masih mikir juga tadi itu orang kasihan tau. Dua minggu berarti masuk mana coba kalau keguguran dari 2 minggu, 2 bulan. Istiadoh kan masih 40 atau sampai 80 tadi kan? Nah. Terus tadi 41 sampai 80 segumpal darah. Keguguran apa? Istiadah. Ya kan? Masih sholat. Masih puasa enggak? Masih. Digauli? Mikir ya. Beban mental. Mikir. Terus sabar dulu. 81 sampai 120. Nah, sudah segumpal daging. Dirinci jadi 2 kan? Jika sudah terbentuk organ keguguran, maka darahnya darah apa? Nifas. Bayinya gimana kalau gitu, disolatkan nggak? Hah? Diperlakukan seperti dewasa menurut sebagian mazhab. Ya, karena sudah ada organ kan? Sudah ada organ. Terus kalau belum, tadi apa? Darahnya darah apa? Istihadah. Kalau belum itu nggak usah ada urusan apa dikuburkan, itu enggak pakai ritual seperti ketika ngurus jenazah dewasa gitu, enggak. Jenazah yang lainnya meninggal dunia enggak. Nah sekarang terus dari 121 ke atas, jika keguguran maka apa? Dihukumi apa? Nifas. Diperlakukan bayinya seperti bayi yang lahir. Sholat atau tidak tadi? Tidak sholat. Nifas berapa hari? Nah, para ulama beda pendapat. Ada yang katakan maksimal 40, setelah itu nanti dihukumi darah istihadah. Namun Allah alam yang lebih tepat, kaidah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, darah nifas tidak ada batasan minimal, tidak ada batasan maksimal. Seandainya lebih daripada 40 hari tetap dianggap nifas. Kaidah ini lebih tepat. Itu kaidah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sudah? Balik ke tadi. Urut ditiupkan kapan? Urut ditiupkan kapan? 120 hari, 4 bulan. Apa yang ditetapkan? 4 hal. Bikat bi rizkinya, amali, amalnya, ya, terus ajalnya, bahagia atau sengsara. Artinya Allah sudah tahu dia masuk surga ataukah masuk neraka. Itu ketika dalam perut ibunya. Ya, takdir sudah ditetapkan. Ya, takdir pada rahim ibunya tadi sudah ditetapkan untuk janin ini. Terus sebagaimana hal ini juga lanjutannya tadi. Sebagaimana hal ini juga telah dicatat di Lauhul Mahfuz
Dan tidak ada yang dapat merubah ilmu Allah ini selamanya. Nah, jadi ini tidak akan dirubah selamanya. Takdir ini tetap ada. Ya, takdir tadi tetap seperti itu. Terus Ustaz, saya memahami gimana? Kalau saya berdoa, takdir saya nggak berubah. Kalau saya silaturahim, umur saya nggak bisa panjang. Kalau saya itu apa silaturahim manfaatnya? Umur panjang dan apa? Nah, rezeki saya tidak bertambah. Takdir saya nggak bisa berubah. Nah, pahaminya gampang. Pertama, pahami takdir gini. Kunci pahami takdir ya. Pertama, takdir itu ilmu gaib. Nanti kita akan bahas. Takdir itu ilmu gaib. Tahu nggak kita? Tahu nggak? Dibocorkan nggak? Nggak. Rizkinya dibocorkan oleh Allah atau tidak? Tidak. Ajalnya tadi dibocorkan nggak? Tidak. Coba salah satu takdir saya dibocorkan, coba itu. Jam 12 siang ini, Pak, jenengan ini akan siap-siap dijemput oleh malaikatul maut. Jam 12 siang. Ustadz, ngaji aja terus Ustadz. Saya sebentar ini mau dijemput ini. Coba. Jadi tenang apa gelisah terus? Coba lihat kalau takdir bocor kayak gitu akhirnya. Maka jadi ilmu gaib, gak usah diutak-atik, itu bukan urusanmu. Allah tidak ditanya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, dan kalian nanti manusia yang akan ditanya, gak usah ngurus itu. Terus yang kedua, manusia baru tahu takdirnya itu ketika kapan? Nah, manusia baru mengetahui takdirnya ketika sudah terjadi. Kalau belum terjadi, tidak mengetahui. Jadi urusan takdir gak usah ini. Aduh, saya masuk surga apa neraka ya? Gak usah pikir-pikir sampai situ. Aduh, besok sore saya makan apa ya? Gak usah mikir. Aduh, si perempuan ini jadi jodoh saya atau tidak ya? Gak usah mikir. Bawa santai aja gitu loh. Aduh, jangan-jangan nanti temanku nanti lancangi lagi, ngambil dia lagi. Aduh, sakitnya tuh di sini. Wah, nggak usah mikir itu, kamu nggak usah mikir. Kalau jodoh tidak akan kemana. Gitu, ya gitu. Tapi dicari ya, cari serius. Jodoh tidak akan kemana, namun cuma nongkrong ngopi aja. Mana ada datang jodoh itu. Coba kopi gorengan kurma ya. Mana datang. Nggak akan dapat, mimpi itu. Sama seperti rizki. Saya biar tunggu saja nanti rizki saya turun. Saya di masjid aja lah, sudahlah. Allah nanti baik hati itu. Bukan Allah baik hati, kamu ngemis-ngemis pada orang tuh. Mana datang bantuan ya, mana datang bantuan ya, sama. Sama, cari, paham belum? Mau dibantu kok wongnya angel gitu loh. Dibantu ini malah sulit itu dicarikan jodoh ini. Umat aku kalau carikan jodoh itu. Minta hidungnya itu mancung sekian senti gitu. Wah, gitu-gitu banget. Nanti tinggi, putih gitu. Itu tiang listrik aja dicat putih wah gitu. Tiang listrik gitu. Langsing itu kan langsing kan itu tiang listrik gitu. Iya, jerapah dicat putih. Iya toh, iya. Macam-macam weh. Terus saya lihat laki-lakinya. Ya Allah, ini laki-laki apa orang sadar yo, ireng kayak gitu. Hitam kelam. Terus dia jawab lagi. Iya Bu, justru itu saya itu cari yang putih biar rubah keturunan saya. Wah, pinter banget itu ya, ya Allah. Juara ya laki-laki itu. Nah, ini cerita di Biro Jodoh ini, cerita di Biro Jodoh ini tenan ini kayak begini. Pusing kan jadinya mikirnya kan. Saya lihat baik-baik. Ya Allah, iki wis lemu, gemuk kayak gini. Cari yang langsing. Justru itu Ustaz, kita cari kayak gini, rubah. Oh gitu ya, ya sudah, nggak dapat kamu. Cari. Terus tadi yang ketiga sekarang, bisa berubah atau tidak.
Tadi kan sudah ada kan? Ilmu gaib kan? Sudah kan? Baik. Sekarang bisa berubah atau tidak tadi? Nah, ini tergantung pengertian hadis tersebut. Para ulama ada yang mengatakan kalau yang dimaksud dengan la yaruddul qada illa doa. Illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Maksudnya di sini kalau dia itu berdoa, takdir itu dimudahkan. Ini pengertian paling gampang. Ada pengertian yang agak berat. Kalau dia berdoa, takdirnya itu berubah. Namun berubahnya takdir itu dengan takdir Allah juga. Mana yang mikirnya lebih gampang? Yang pertama apa yang kedua? Hah? Coba lihat yang pertama tadi ya. Allah mudahkan, kalau kita berdoa, Allah mudahkan takdir kita. Atau yang kedua tadi, doa ini bisa merubah takdir. Iya, takdirnya berubah. Namun berubahnya takdir dengan takdir pula. Mana yang kalian pahami gampang? Yang pertama apa yang kedua? Dua-duanya. Hah? Dua-duanya nyambung sih. Dua-duanya. Nah, intinya juga tetap kita nggak tahu takdir ini. Pokoknya mau berdoa saja. Berarti silaturahim gimana? Silaturahim saja. Mau bertambah gimana? Awalnya saya nggak tahu saya rezeki saya bagaimana. Dan di antara pengertiannya rizkinya bertambah, umurnya panjang, tambah berkah. Bisa jadi cuma diberikan sedikit gitu, namun berkah. Ya kan? Umurnya tidak panjang, namun berkah. Imam Nawawi rahimahullah, nah itu penulis Riyadhus Shalihin itu ya. Umurnya cuma 40-an tahun. Namun karyanya seakan-akan melebihi umurnya tadi. Karyanya terlalu banyak. Orang mikir, ini umurnya ini masa segini karyanya kayak gitu. Apa toh Pak? Alah, cuma Imam Nawawi tadi umurnya berapa? 40-an tahun. Namun karyanya seakan-akan umur ini harusnya nggak nyampe ini untuk nulis kayak begitu. Al-Minhaj Syarah Muslim punya, berjilid-jilid itu. Waktu dia belajar satu hari 12 majelis. Ente berapa? Satu hari masih mikir-mikir, itu pun satu pekan. Itu pun kalau nggak sibuk. Iya kan? Kalau nggak sibuk, kalau sibuk orang mangkat, nggak berangkat. Imam Nawawi berapa tadi? Satu hari? 12 majelis. Belum nulis. Belum nulisnya loh itu. Namun Imam Nawawi nggak nikah-nikah. Jomblo. Kalau kamu mau jomblo niatannya kayak Imam Nawawi, tak ancungi jempol. Kalau kamu mau jomblo, ternyata nggak ada karya apa-apa, ngapain? Coba lihat, ngapain coba? Imam Nawawi karyanya banyak nggak? Banyak. Kamu ngaji saja malas-malasan, mau pengen kayak Imam Nawawi, ngapain? Bo nikah aja lah sudah. Siap. Belum dapat jodoh aja? Iya, mudah-mudahan segera Allah pertemukan jodohnya. Ya. Yang penting jangan di dunia maya aja deh, ya, gitu aja deh. Di dunia nyata, ya kan? Jodoh nyata apa maya? Nah, wes sudah. Nama jodohnya maya. Oh iya, wes sekarang pun ya arah apa? Wah, ampuh tenan ini. Terus lanjut lagi. Setiap orang akan dimudahkan pada takdirnya masing-masing. Nah, ini kaitan dengan takdir tadi ya. Nah, kaitan dengan takdir. Setiap orang akan dimudahkan untuk takdirnya masing-masing. Wa kadzalika af'aluhum fi ma 'alima minhum ay yaf'aluhu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Wal amalu bil khawatimi was-sa'idu man sa'ida bi qada'illah was-sakiyyu man syakiya bi qada'illah. Dibaca 44. Demikian juga halnya perbuatan-perbuatan mereka yang telah Allah ketahui akan mereka lakukan. Setiap orang akan dimudahkan menjalani apa yang sudah ditetapkan baginya. Sedangkan amalan-amalan itu tergantung pada kondisi akhirnya. Orang yang bahagia adalah orang yang berbahagia karena ketetapan Allah. Demikian juga orang yang celaka adalah yang celaka karena ketentuannya.
Nah, sekarang baca penjelasan. Begitu pula dengan perbuatan hamba yang telah diketahui oleh Allah. Mereka akan melakukannya sesuai dengan ketetapannya. Nah, mereka akan melakukannya sesuai ketetapannya. Dipaksa nggak kemarin kita sebut? Manusia punya pilihan nggak? Punya pilihan. Terus Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui setiap perbuatan makhluk sebelum mereka melakukannya. nah, jadi Allah tetapkan takdir di sini. Allah tak ketahui manusia berbuat atas pilihannya sendiri. Namun itu nanti sejalan dengan takdir Allah. Terus Allah telah mengetahui sejak dahulu kala tanpa berawal, mencatat hal tersebut dan menetapkannya. Setiap manusia akan dimudahkan untuk menuju tempat yang telah ditetapkan oleh Allah baginya. Yang akan menjadi penghuni surga akan dimudahkan melakukan amalan-amalan penghuni surga. Sedangkan yang akan menjadi penghuni neraka akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penghuni neraka. yang dimaksudkan dimudahkan di sini sekali lagi diberi catatan di situ. Tetap manusia punya ikhtiar. Artinya dimudahkan karena nanti bersesuaian dengan takdir. Namun manusia punya pilihan sendiri. Gitu ya. Allah tidak memaksa untuk dia lakukan amalan penghuni neraka ini, enggak. Itu atas pilihannya sendiri. Dia milih jalan ini. Nggak mungkin ada dua jalan, ini surga ini neraka, terus dia sudahlah saya pasrah aja mau jalan kemana. Enggak. Tetap ikhtiar. Ada usaha, ada gerak, ada amal. Ya, jadi nggak ada masalah ini, nggak pertentangan ini. Terus setiap amal itu tergantung pada kondisi akhirnya. Nah, innamal a'malu bil khawatim. Setiap amal tergantung pada akhirnya. Ada seorang itu yang ketika berjihad, Nabi SAW sebutkan, Nabi katakan orang ini penghuni neraka. Sahabat heran, Masya Allah kalau dia perang itu dia jihad, dia gagah berani luar biasa. Nah, suatu saat dia perang terus badannya itu terluka. Dia nggak kuat lagi nahan luka ini. Dia ambil pedangnya kemudian nusuk dirinya. Berarti apa? Bunuh diri. Kemudian para sahabat baru ingat tadi. Iya ya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal tergantung pada akhirnya, ujungnya itu gimana. Jadi amal itu bukan awalnya, namun ujungnya seperti apa. Terus, boleh jadi seseorang melakukan amal soleh setelah sebelumnya melakukan kejelekan. Maka akhirnya dia akan masuk surga. Nah, dulu masa kelam, terus taubat. Ditutup endingnya apa? Amal soleh, khotimah, husnul khotimah, masuk surga. Sama seperti orang yang telah membunuh 99 nyawa. Habis itu. Datang kepada seorang ahli ibadah, ditunjukkan pada ahli ibadah ini, dia tanya, tobat saya diterima atau tidak? Dijawab apa? Tidak diterima. Oh, sekalian aja 100 genap. Masih pengen tobat lagi. Dia tanya, mana ini di muka bumi ini nih, mana ahli ilmu yang saya jadi tempat untuk bertanya padanya? Ditunjukkanlah pada ahli ilmu. Baru diberi fatwa tobatmu itu diterima. Dengan catatan kamu berpindah dari tempat ini ke tempat yang baru. Ya, tempat yang ini ke tempat yang baru. Ketika dalam perjalanan hijrah tadi, ternyata nyawanya diambil mati, meninggal dunia. Malaikat kemudian debat. Ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Ini jatah siapa ini? Malaikat rahmat apa malaikat azab? Mau rebutan untuk itu. Akhirnya berkat karunia Allah, ya, jaraknya ke tempat yang dituju, ini A, B. Berarti jaraknya ke tempat B itu lebih didekatkan. Maka diputuskan, mana? Dihitung coba jaraknya mana yang lebih dekat. Diputuskan ketika itu, ini lebih dekat ke tempat hijrahnya, tempat tujuan berarti kan. Maka diambil nyawanya oleh malaikat rahmat. Husnul khotimah enggak berarti? Husnul khotimah. Jelek enggak dari kemarin masa silamnya? Berapa dosa tadi dia berbuat coba? Berapa? Sudah genap berapa? 100. Banyak enggak itu? Dosa besar semua itu. Ya kan, dosa besar semua itu. Namun dia tobat sungguh-sungguh. Ya, tobat sungguh-sungguh. Dan kunci utama lagi bukan hanya tobat sungguh-sungguh saja, harus punya tauhid yang kuat. Ada orang yang punya kartu catatan amal itu dibentangkan, dibuka catatan amalnya itu sejauh mata memandang, itu dosa semua itu.
Kemudian dicek, ditelusuri lagi. Sebelumnya ditanya, kamu punya kebaikan nggak? Saya rasa nggak ada. Ditanya lagi, benar nih, kamu gak yakin kamu punya kebaikan? Ternyata dicek di situ ada kartu bitokoh. La ilaha illallah. Catatan dosanya ditimbang di satu daun timbangan. Kemudian kartu la ilallah di daun timbangan yang lain. Maka lebih berat kartu catatan la ilaha illallah mengalahkan dosanya. Gimana tadi dosanya? Sejauh jauh mata memandang. Kalah itu dosa. Lantaran apa? Tauhid. Kita ngaji tauhid yang benar. Kuncinya itu, dosa yang banyak sekali itu terampuni. Ustaz, kalau gitu nggak apa-apa, kalau gitu saya bertauhid saja. Maksiat aja nggak apa-apa lah Ustaz. Yang penting saya itu bertauhid. Siapa yang mau jamin kamu? Ini kartu bitokohnya ampuh. Para ulama katakan semua kita itu punya kartu bitokoh la ilaha illallah ini. Namun tergantung kualitas masing-masing. Ada kualitasnya kuat sehingga berat dalam timbangan. Ada kualitasnya biasa sehingga tidak pengaruh apa-apa. Berarti tauhidnya luar biasa. Ya kan? Bisa mengalahkan tadi dosa yang begitu banyak. Berarti kesimpulannya lagi apa? Tauhid menghapuskan dosa-dosa. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid katakan, salah satu judul babnya adalah keutamaan fadlu tauhid, ya, keutamaan tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan dosa-dosa yang terampuni dari tauhid tadi. Berarti dosa-dosa bisa terampuni kalau orang itu bertauhid, meninggalkan syirik. Kunci utama berarti untuk masuk surga. Kalau syirik sudah, itu nggak ada jaminan untuk masuk surga itu. Namun kalau tauhid sudah ada jaminan walaupun dia punya catatan dosa yang begitu banyak. Dan catatan amal, jadi amal tiap orang itu ada yang nanti ditimbang, yang ditimbang adalah amalnya. Ada juga yang ditimbang itu catatannya. Ada yang ditimbang itu salah satu anggota badannya. Kalau kisah ini seorang sahabat yang ditimbang betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud, berarti anggota badannya yang ditimbang. Catatan amal yang tadi hadis bitokoh. Ya, kalau amalan itu pada ayat faman saqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, apa amalnya berarti, maka dia mendapatkan tempat yang diridhoi yaitu surga. Nah, terus tidak ada kebahagiaan. Ya, lanjut, boleh jadi. Boleh jadi pula seseorang melakukan amal kejelekan setelah sebelumnya Di atas tadi. melakukan berbagai amal soleh. Diulang dari setiap amal itu tergantung pada kondisi akhirnya. Setiap amal itu tergantung pada kondisi akhirnya. Boleh jadi seseorang melakukan amal soleh setelah sebelumnya melakukan kejelekan, maka akhirnya dia akan masuk surga. Boleh jadi pula seseorang melakukan amal kejelekan setelah sebelumnya melakukan berbagai amal soleh, maka dia akan masuk neraka. Yang namanya pelajaran dinilai dari kondisi akhirnya. Nah, dicatat itu, yang namanya pelajaran diambil dari kondisi akhir. Endingnya bagaimana? Namun mau punya ending yang bagus, harus amal itu bisa dijaga istiqomah. Dan kesehariannya itu bagaimana? Kalau kesehariannya ahli maksiat, su'ul khotimah bisa. Ya, su'ul khotimah bisa. Para ulama itu kisahkan itu kalau dia kebiasaannya kayak gitu ya nanti mati kayak gitu juga bisa. Kebiasaannya main catur, skakster. Ketika mau sakaratul maut, mau ditalkin nih, qul la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Skakster, tenan mati. Coba, mau usul khotimah apa usul khotimah? Usul khotimah. Coba lihat kebiasaannya itu di bawah itu. Pedagang dia, lalai dari ibadah, keseharian apa? Murah-murah, jual murah, diskon-diskon, promo-promo. Ini cerita ulama ini. Ketika meninggal dunia ditalkin tadi la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, ditalkinkan dia la ilaha illallah. Enggak bisa dia. Murah, mati. Coba. Sul khotimah. Ya? Suka tenis terus? Ya bisa jadi ya. Tergantung makanya. Kelalaiannya gimana? Oh, smash. Oh, bisa juga. Aneh-aneh, tak kira apa tadi. Bisa jadi.
Tergantung amalia gimana gitu. Dia akan tutup dengan itu kebiasaan. Mudah-mudahan kebiasaannya senang ngaji, hadir majelis ilmu, pas itu. Iya kan? Husnul khotimah gitu. Sibukan waktu sekarang ini. Namun menikahlah sebelum nanti itu meninggal. Ya. Kok sampai situ lagi? Oh, lanjut. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan kecuali bagi siapa yang telah Allah tetapkan, takdirkan dan catat untuk mendapatkan kebahagiaan serta menjadi orang yang bahagia. Begitu pula tidak ada kesengsaraan kecuali bagi siapa yang telah Allah tetapkan, takdirkan dan catat untuk mendapatkan kesengsaraan serta menjadi orang yang sengsara. Maha suci Allah Subhanahu wa taala di mana Dia berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 23 yang artinya Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang akan ditanyai. Nah, terus sekarang berarti kesimpulannya takdir akan kita dimudahkan sesuai dengan takdir tadi. Namun tadi ya, semuanya tetap tidak mengetahui takdir. Itu masih jadi rahasia ilahi. Nah, biar nyambung coba baca lagi. Takdir itu rahasia ilahi. Takdir itu rahasia ilahi. Nah, wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fi khalqihi. Lam yutalli ala dzalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wa ta'ammuku wan nadharu fi dzalika zari'atul khizlan wa sullamu al-hirman wa darajatul tughyan fal hadzara kullal hadri min dzalika nadharan wa fikran wa waswasatan. Fa inna Allah ta'ala tawa ilmal qadari an anamihi wa nahahum an maramihi kama qala ta'ala fi kitabihi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun faman sa'ala lima fa'ala faqad radda hukmal kitabi wa man radda hukmal kitabi kana minal kafirin. 45. Asal dari takdir adalah rahasia ilahi yang tak diketahui oleh hambanya, tak dapat diselidiki baik oleh malaikat yang dekat dengannya ataupun nabi yang diutusnya. Memberat-beratkan diri menyelidiki hal itu adalah jalan untuk tidak mendapatkan taufik, tangga menuju terjauh dari kebaikan, dan derajat orang yang melampaui batas. Waspadai dan waspadailah seluruh pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran, dan was-was godaan tentang masalah takdir. Sesungguhnya Allah menutupi ilmu tentang takdirnya agar tidak diketahui makhluknya dan melarang mereka untuk mencoba menggapainya. Sebagaimana yang difirmankannya, yang artinya Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang akan ditanya. Barang siapa yang bertanya kenapa Allah melakukan itu, berarti ia telah menolak hukum yang ada di Alkitab dan berarti ia termasuk orang-orang kafir. Kosakata al-ikhtilan tidak mendapat taufik atau gian melampaui batas anamihi makhluknya. Penjelasan. Asal takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tak dapat diselidiki oleh salah seorang pun dari makhluknya. Nah, lihat, dicatat itu. Garis bawahi asal takdir adalah rahasia Allah, rahasia ilahi. Tak dapat diselidiki oleh salah seorang pun dari makhluknya. Kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Terus tidaklah dibenarkan. Tidaklah dibenarkan memberat-beratkan diri untuk mengetahuinya atau berusaha keras untuk mengetahui hakikatnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, jika disebutkan mengenai takdir, maka tahanlah diri kalian. Nah, wa idza dzukirul qadaru fa'amsiku. Jika ada yang sudah bicara banyak tentang takdir, apalagi tanpa ilmu, diam situ, tahan diri. Apalagi tanya-tanya yang bukan di situ dia ketahui. Takdirnya dia nggak tahu, dia utak-atik itu, nggak perlu dipelajari, nggak perlu diketahui secara detail. Umum saja. Takdir kita yang jelas itu masih rahasia ilahi. Terus barang siapa tetap ingin mengetahui hakikatnya, maka berarti dia telah menempuh jalan menyimpang tanpa taufik dan terhalangi untuk mendapatkan taufik. Jika dia menambah lagi, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah dan akan sampai pada derajat orang-orang yang berlebihan dan melampaui batas. Oleh karena itu, tidak ada yang mengetahui hakikat takdir kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia berusaha memikirkan hal itu, mereka tidak akan pernah sampai pada hakikatnya. Kita hanya bisa beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, mencatat, menghendaki dan menciptakannya. Inilah 4 tingkatan beriman kepada takdir. Keempat hal tersebut harus ada pada diri seorang mukmin. Jika tidak, maka berarti dia tidak beriman dengan takdir.
Wajib bagi setiap muslim untuk mewaspadai jangan sampai memikirkan masalah takdir hingga menyusahkan diri atau jangan sampai tergoda dengan berbagai bisikan. Hendaklah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menutupi ilmu takdir ini dari makhluknya. Allah telah melarang mereka untuk berusaha keras mengetahui hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 23, Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang akan ditanyai. Jadi ayat ini Al-Anbiya 23 ini kunci paling penting memahami takdir. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Lalu satu lagi antara ilmu syar'i dan ilmu gaib. Ilmu syar'i kita itu pelajari, ilmu gaib nggak perlu diutak-atik. Itu kuncinya. Lihat, fahadha jumlatu ma yuhtaju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min awliya illahi ta'ala. Wahiyya darajatul rasikhina fil ilmi li'anal ilma ilmani ilmun fil khalqi mawjudun wa ilmun fil khalqi mafqudun fa inkarul ilmi mawjud kufrun wa di'awul ilmi mafqud kufrun wa la yasbutul iman illa biqabulil ilmi mawjud wa tarki talabil ilmi mafqud. Baca. Inilah sejumlah persoalan yang dibutuhkan oleh para wali Allah yang hatinya disinari. Itulah derajat orang-orang yang sangat kokoh ilmunya, tanpa ada keraguan. Karena ilmu itu ada dua macam, yaitu satu, ilmu yang dapat digapai makhluk. Dua, ilmu yang terselubung dari makhluk. Mengingkari ilmu yang pertama berarti kekufuran, dan mengaku-ngaku ilmu yang kedua juga kekufuran. Iman itu hanyalah terpatri dengan menerima ilmu yang dapat digapai manusia, atau ilmu jenis pertama, dan meninggalkan untuk mencari ilmu yang terselubung, ilmu jenis kedua. Nah, ilmu yang dapat digapai makhluk itu namanya ilmu syar'i. Nah, itu beri catatan langsung. Ilmu yang terselubung dari makhluk itu namanya ilmu gaib, kita nggak tahu. Ini catatan 97 yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah ilmu yang mendatangkan manfaat bagi makhluk, yaitu ilmu syar'i yang terdiri dari berbagai perintah, larangan, dan berbagai kabar atau berita. Nah, terus yang ilmu yang terselubung dari makhluk, catatan 98. Yang dimaksud adalah ilmu gaib. Nah, berarti kesimpulannya ya, ilmu syar'i dipelajari, ilmu gaib tidak perlu diutak-atik. Urusan kita bukan pada ilmu gaib. Takdir masuk ilmu apa? Takdir. Gaib apa? Ilmu syar'i. Gaib. Takdir makanya nggak usah diutak-atik. Itu kunci pembahasannya. Terus penjelasan. Sungguhnya, apa yang telah lewat merupakan penjelasan global yang perlu diilmui dan diimani oleh wali-wali Allah yang disinari hatinya. Wali-wali Allah. Nanti ada pengertiannya. Wali Allah itu yang beriman dan bertakwa. Terus, inilah derajat. Inilah derajat atau tingkatan orang-orang yang kokoh ilmunya, yang selalu menerima setiap kabar berita dari Allah dengan penuh penerimaan dan kepasrahan diri. Ilmu itu ada dua macam. Satu, ilmu yang dapat digapai oleh makhluk, yaitu ilmu syariat, baik landasan pokok ataupun cabang-cabangnya. Dua, ilmu yang tidak dapat digapai oleh makhluk, yaitu ilmu takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tutupi dari makhluknya. Barang siapa yang mengingkari ilmu jenis pertama, maka dia telah kufur karena telah mengingkari dalil-dalil tegas yang ada. Dan barang siapa mengklaim mengetahui takdir dan perkara gaib, maka dia juga kafir. Karena Allah telah menyembunyikan ilmu tersebut dari makhluknya. Berarti siapa yang mengingkari ilmu syar'i, kafir dia. Siapa yang mengetahui ilmu gaib, kafir juga. Itu bedanya ya. Siapa yang mengingkari ilmu syar'i karena dalil-dalil kan, berarti kafir dia. Siapa yang mengklaim mengetahui ilmu gaib, kafir. Terus, begitu pula menentang nas-nas atau dalil tegas yang ada ilmu tersebut dinisbatkan atau disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan itu hanyalah terpatri dengan baik pada seorang hamba jika dia menerima ilmu jenis pertama dan tidak berusaha untuk menggapai ilmu jenis kedua. Nah, garis bawahi. Keimanan terpatri kalau kita pelajari ilmu syar'i berarti, dan tidak berusaha artinya tidak mengutak-atik ilmu yang kedua. Ilmu apa? Gaib. Terus kesimpulan. Segala sesuatu terjadi dengan ketetapan dan takdir Allah. Allah telah mengetahui setiap perbuatan hamba dan telah mengetahui pula siapa yang menjadi penghuni surga dan neraka. Allah telah mencatat hal ini dan menghendakinya. Takdir merupakan rahasia Allah yang disembunyikan. Hal ini tidak pernah dibahas secara berlebihan oleh orang-orang soleh.
Keimanan tidaklah terpatri kecuali dengan pasrah dengan hal ini. Nah, berarti kita yang jelas tidak mengutak-atik takdir tadi. Takdir ada, Allah telah mengetahui setiap perbuatan hamba, Allah mencatatnya, takdir jadi rahasia. Hal ini tidak pernah dibahas secara berlebihan oleh orang-orang soleh, pokoknya diimani saja. Kemudian keimanan tidaklah terpatri kecuali dengan pasrah pada takdir Allah. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai sesi berapa tadi? 15. Bagian ke-13. Insya Allah bagian ke-14 nanti setelah sarapan pagi kembali lagi di sini jam 8.30. Nanti akhwat bisa pakai perpus nanti setelah ini. Yang mau ke perpus bisa sterilkan jalan sini ya. Makan di ruang utara, bukan makan di tangga sini. Ya, makan di ruang utara. Nanti akhwat ada yang mau naik silakan, perpus sudah dibuka. Nanti ikhwan nanti bisa nanti siang. Tadi pagi sudah. Baik, kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.